Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semua tetap semangat, semua tetap sehat nggih. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, pembelajaran fikih, Ibu minta kalian buka LKS fikih kalian di halaman 20. Nah, nanti Ibu akan berikan rangkuman dari LKS di halaman 20 agar kalian lebih mudah untuk belajar. Ibu nanti akan fotokan, lalu kalian catat di buku tulis fikih kalian. Nah, nanti Ibu terangkan dulu tentang sholat fardu. Nah, secara bahasa, sholat itu artinya adalah doa. Kalau secara istilah, sholat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, kalian sudah pernah sholat? Kalian pasti semua sudah pernah sholat. Ibu yakin kalian sudah tidak ada yang bolong sholatnya. Sholat itu gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, di sini sholat fardu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah balik. Yang sudah balik itu apa? Yang sudah dewasa. Lalu, kewajiban sholat banyak ada di dalam Al-Quran. Di antaranya di sini dituliskan hanya ada dua surat saja. Ada di Quran surat An-Nisa surat keempat di ayat 103. Yang bacanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholawataka nat alal mu'minina kitabam mauquta. Nah, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah fardu. Fardu itu adalah wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, selain di surat An-Nisa, ada juga di Quran surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum adalah surat yang ke-30. Ayat 17 dan 18. Nanti kalian bisa baca di LKS halaman 21. Nah, selanjutnya di sini ada sholat fardu ada 5 waktu dalam sehari semalam. Di antaranya ada sholat subuh. Sholat subuh ada 2 rakaat. Nah, waktu pelaksanaannya sejak terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Jadi sejak terbit fajar sebelum terbit matahari sekitar jam 4, mulai jam 4. Biasanya azan jam 4, setengah 5. Sekarang azan setengah 5, azan subuh. Sampai nanti sebelum terbit matahari. Jadi sebelum panas sudah harus sholat subuh ya, sebelum terbitnya matahari. Lalu ada sholat zuhur. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Nah, waktu pelaksanaannya setelah matahari condong ke barat hingga bayang-bayang benda sama tinggi dengan benda asli. Jadi sholat zuhur waktu pelaksanaannya itu setelah matahari agak condong ke barat hingga bayang-bayang tepat. Jadi matahari itu tepat di atas kepala. Biasanya sekitar setengah 12, jam 12. Itu waktu azan zuhur. Nah, lalu untuk sholat asar itu ada 4 rakaat. Nah, waktu sholat asar itu setelah habis sholat zuhur, waktu zuhur habis hingga waktu maghrib. Jadi sebelum maghrib tiba atau waktu sholat maghrib tiba, kalian sudah harus sholat asar. Lalu berikutnya untuk sholat maghrib. Sholat maghrib ada 3 rakaat. Nah,
Waktu pelaksanaannya itu sejak terbenam matahari sampai hilangnya mega merah di sebelah barat. Jadi, waktu pelaksanaannya setelah matahari mulai terbenam sampai warna orange di langit. Nah, kalau di sini hilangnya mega orange. Kalian mungkin sering melihat kalau di langit warna orange. Orange itu sudah hilang. Nah, itu waktu maghrib tiba. Jadi setelah tenggelam sampai langit orange yang di atas itu hilang, berubah menjadi gelap. Itu adalah waktu yang tepat untuk sholat maghrib, sekitar setengah 6 sampai jam 6. Itu biasanya untuk azan sholat maghrib. Lalu untuk sholat isya itu ada 4 rakaat. Nah, waktu pelaksanaannya, setelah setelah sholat maghrib habis, jadi waktu sholat maghrib habis, jadi setelah hari sudah gelap, sampai menjelang terbit lagi matahari. Jadi setelah langit gelap sampai nanti terbit fajar, jadi sampai di waktu kembali ke sholat subuh. Nah, dari sini kalian bisa mengerti nggih? Kalian bisa paham? Nanti kalian bisa baca lebih jelasnya di halaman 20, 21, 22, 23 sampai dengan 24. Kalian nanti bisa baca kembali agar lebih jelas lagi. Tapi di sini Ibu berikan rangkuman agar kalian lebih mudah dalam mengingatnya. Nanti setelah kalian mencatat, coba nanti kalian kerjakan LKS fikih halaman 24. Nanti dikerjakan saja di LKS. Nah, dari sini kalian sudah paham, kalian sudah mengerti. Semoga kalian tidak bosan dalam belajar. Dan mari kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini lekas berakhir, agar kita bisa bertemu di kelas, agar bisa belajar bersama-sama lagi di kelas seperti biasanya dengan normal. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.